Cas Ciscus. Pertama-tama kita perkenalan diri dulu ya. Saya biasa dipanggil Mbak Ici. Saya itu berasal dari unit BAA. Nama asli saya sebenarnya Restiana Dwi Oktaviani. Kami akan membawakan tema podcast yaitu tentang teliti data sebelum menyesal. Wah, menyesal nih guys. Aduh, gimana nih? Kayaknya gue serius gitu ya, maksudnya penting banget loh kayaknya ini. Sebelum masuk ke tema inti, kita coba perkenalan dulu deh ya. Dari Kepala BA kita, Pak Ahmad Maulana. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih Mbak Ici. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelumnya kita buka masker dulu kali ya, biar semuanya bisa lihat muka kita. Oh ya boleh, kita permisi ya. Oke, perkenalkan saya Lana, nama panjang saya Ahmad Maulana. Saya biasa dipanggil Lana. Banyak sih panggilnya, ada Maul, ada Lana, ada Ahmad, ada Ahmed. Ya. Cuma lebih familiar Mas. Nah, di samping saya ada Mbak Nailul Maro. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Nailul Maro Fadila. Saya Subag Data Arsip dari bagian administrasi akademik. Udah, gitu ya guys perkenalannya. Saya juga dong, saya juga sama soalnya dari BAA Restiana Dwi Oktaviani. Di sini saya di Subag Akademik. Oke, cukup ya perkenalannya. Mungkin ini dulu, kan banyak nih mungkin mahasiswa yang belum mengenal BA itu apa sih. Nah, mungkin kita belum mengenal BA itu sebenarnya apa dan Iya. letaknya di mana. Iya. Oke. Ruangannya. Jadi BA itu bagian administrasi akademik ya. Kita itu ruangannya ada di sebelah perpustakaan di Gedung D, lantai 1. Ini kenapa jadi aku yang narasumber sih? Ini saya itu di sini jobnya itu host ya. Terus narasumbernya itu Pak Lana dan Bu Nay. Jelasin dong. Tapi benar ya jawabanku tadi ya. Kita ada di lantai 1, teman-teman. Di sebelah perpus tepatnya gitu ya. Nanti kalau butuh apa-apa bisa ke situ ya Mas ya. Jadi BA ini adalah bagian pelayanan administrasi akademik. Jadi seperti pelayanan mahasiswa, biasanya tuh mahasiswa ada meminta kayak misal ada permintaan untuk pembuatan surat apa namanya Keterangan aktif aktif. mahasiswa. Nah, Kemudian itu apa nanti lagi? teman-teman mahasiswa bisa mengajukan di ruang BA. Terus kayak misalkan lulusan atau alumni kita mau mengajukan legalisir, nah itu bisa ke ruang kita juga. Nah, mungkin nanti akan kita kupas tuntas nanti setelah ini untuk prosedurnya, atau misal ada pertanyaan dari teman-teman terkait BA nanti bisa dipertanyakan ke kita. Iya, siap. Ada lagi nggak Mbak? Biasanya pelayanan di BA apalagi Mbak selain surat keterangan aktif itu? Surat keterangan aktif ya. Biasanya sih ada cuti, Iya. kemudian aktif dari cuti, Iya. kemudian ada verifikasi ijazah. Biasanya kan ada alumni kita nih diterima kerja di mana, kemudian dari perusahaan tersebut itu minta verifikasi gitu. Nanti kita yang jawab. Oke, kita masuk ke tema intinya ya. Jadi tentang teliti data sebelum menyesal ini tuh penting banget. Maksudnya ada menyesalnya gitu, ya ampun nggak enak banget ya kalau menyesal tuh. Misal pasti terakhir. Iya, menyesalnya tuh di terakhir memang, tapi makanya biar nggak menyesal di terakhir kita cegah dari awal. Oke, menurut Pak Lana sama Bu Nay itu seberapa pentingnya sih data diri untuk data diri kita tuh di akademik gitu? Penting nggak? Banget. Banget. Kalau dikasih rating dari 1 sampai 100 kira-kira pilih berapa? 100. Oke, 100 ya. 100. Sempurna, bukan 99,99 tapi 100. Berarti ini penting banget. Kayak gitu ya. Terus contoh alasannya apa nih? Kenapa sih penting banget gitu? Dari Pak Lana dulu atau Bu Nay, silakan. Mungkin dari Bu Nay dulu. Ya, Bu Nay yang Subag Data Arsip ya. Ini udah maksudnya emang jobnya dia nih, maksudnya pawangnya. Gimana Bu? Benar kali ya. Ya gimana tuh contoh alasannya tuh apa penting banget? Kalau data ya, karena kan semua data kan sinkron ya Mbak ya. Memang penting banget karena barangkali suatu saat misal mau keluar negeri atau mungkin diterima PNS, CPNS kayak gitu. Itu kan data kan pasti dicek terlebih dahulu, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, kemudian lulusan dari mana kayak gitu. Itu kan pasti sinkron. Nah, misal nih dari ijazah SMA, kemudian ijazah D3 atau ijazah S1. Loh,
kok ada yang beda, kan Iya. pasti diragukan. Iya, Makanya betul. itu dari awal, entah itu maba Iya. atau mungkin mahasiswa lulus gitu ya, itu harus selalu ngecek datanya, Mm-mm. nama, tempat tanggal lahir, Iya. NIK NIK nih juga penting ya, terutama, itu karena satu kan data. sekarang ijazah udah ada NIK ya, Mm-mm, wajib mm-mm. gitu, itu harus dicek terlebih dahulu. Mm-mm. Kalau ada kendala, silakan bisa langsung ke PAA atau menghubungi nomor pelayanan kita. Iya, oke gitu ya teman-teman. Jadi kayak mau berangkat haji atau umroh pun kan Pasti pas di dicek, kantor imigrasi pasti dicek. data KTP, KK sama ijazah terakhir, akte lahir itu harus satu data ya. Iya. Kalau Harus dicek kesesuaian. cuma beda huruf aja itu ditolak kan, Ditolak, disuruh dibenerin lagi KTP-nya atau ijazah terakhirnya, berarti harus ada apa kayak surat keterangan dan sebagainya. Itu tuh ribet banget teman-teman, maksudnya kalau kami baca gitu kan di medsos tuh memang kayak mau ngurus apa-apa itu jadi susah kalau datanya itu beda-beda antara KTP, KK, ijazah seperti itu. Ada tambahan lagi nggak kira-kira itu penting banget gimana gitu? Tapi untuk Menambahkan aja sih, jadi buat teman-teman mahasiswa, apabila memang ada data mahasiswa yang tidak sesuai, misalkan namanya ada kesalahan atau NIK-nya atau misalkan data lainnya, nah itu bisa dicek di OASE. Nah nanti apabila memang ada kesalahan data, itu bisa langsung dilaporkan ke admin prodi atau bisa ke BA untuk kita update datanya. Karena itu nanti datanya akan terus kita pakai dan nantinya juga untuk sumber data nanti saat kalian mau lulus. Jadi untuk pembuatan ijazah, transkrip dan SKPI itu kita sumber datanya dari OASE. Begitu. satu data ya. Iya. Kita nggak beda-beda, itu harus benar-benar teliti banget teman-teman dari awal ini, terutama untuk mahasiswa baru pun segera deh cek datanya di sistem OASE ya terutama. Biasanya kan kadang KTM salah Iya, gitu. salah, Tapi jangan diem dibiarin aja. aja gitu, didiemin, giliran udah mau lulus baru konfirmasi, Iya, seringnya kayak betul. gitu. Kasus kemarin juga ada ya, Ada, gitu. Jadi ada. hanya ijazahnya salah karena data di OASE Salah. namanya salah, dan itu sudah berlangsung lama dari masa baru, tetapi dia hanya diam saja Diam dan aja. tidak melaporkan ke prodi. Itu antara diam saja, nggak sadar atau terlena ya. Udah, ya ampun kayak gitu. Oke, nah untuk pertanyaan kedua tuh, cara ngecek data diri kita itu untuk akademik itu udah benar atau belum, itu mulai dari mana sih? Mulai pertama sih dari OASE. Iya. Kalau OASE misal ada kesalahan, kemudian konfirmasi di PAA. Terus nanti kita dari PAA biasanya ngecek ke PD Dikti juga, karena kan data terlapor di PD Dikti. Kalau misal ternyata data salah nih, data salah semua. Nah, di OASE kan dibenerin. Kalau udah dibenerin, PD Dikti itu kan harus klaim nih. Nah, nanti untuk syarat-syarat klaim ke PD Dikti ada sendiri prosedurnya. Itu. Jadi Gitu ya. prosedurnya itu sangat panjang sekali. Iya, jadi makanya jangan sampai menyesal lah kayak gitu. Gitu ya. Jadi pertama itu teman-teman bisa cek data di OASE, Online Academic Service yang kita punya ya. Kalau nggak tahu OASE, berarti kebangetan ini. Kalau mahasiswa PAB nggak tahu OASE ya, ini kebangetan, mungkin dari awal dia nggak ikut PKKMB atau gimana ya. Itu harus, maksudnya yang mahasiswa PAB itu orangnya cerdas ya kan, maksudnya apa ya, harus cari informasi selengkap Proaktif. mungkin gitu ya, harus aktif. Kemudian literasinya juga Iya, penting ya, penting jadi banget. kalau ada surat edaran atau apa dibaca Full. seteliti mungkin gitu. Jadi pertama kalian harus cek di Online Academic Service atau biasa kita sebut OASE, datanya sudah benar atau belum ya, dari nama, apalagi Tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir, NIK, NIM, NIK, iya, kemudian nomor HP, karena kan nomor HP ada penting bantuan juga. kuota. Iya, betul. Terus nama orang tua Nama juga, orang tua, alamat, Alamat. RT-nya berapa, RW-nya berapa, RT 5 kayak gitu. Oke, lengkap lah ya guys ya, kayak gitu. Iya, terus kemudian tadi yang setelah dari OASE itu PD Dikti ya. Iya, PD itu PD Dikti. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, itu yang maksudnya di pusatnya. Itu penting banget. Itu PD Dikti juga harus dicek juga. Alamatnya di mana ya, Bu? Kalau untuk PD Dikti tuh. PD Dikti alamatnya ada di pddikti.kemdikbud
.go.id. Ya. Nanti di situ ada kolom pencarian, Pencarian ya. Ketik aja namanya, kemudian institusi, maksudnya perguruan tingginya. Nanti biasanya muncul ada data mahasiswa, dicari yang data mahasiswanya. Gitu. Atau kalau misalkan mau lebih cepat pakai NIM aja nanti otomatis bisa. itu. Kalau misalkan pakai nama biasanya ada kesamaan data. Iya. Nah itu biasanya nama-nama yang hampir Banyak. sama itu muncul banyak sekali. Nah jadi kalau bisa pakai NIM saja. Iya, kayak gitu ya. NIM atau nama yang diutamakan pakai NIM. Kalau NIM kadang kita dari masing-masing perguruan tinggi kan punya ciri beda sih ya. Tapi kalau NIM nggak ketemu boleh tetap ketik nama nggak apa-apa teman-teman. Kayak gitu. Jadi ingat ya, bisa dicek setelah di OASE, cek juga di Pededikti, yaitu alamatnya pededikti.kemdikbud.go.id. Kalau di TV-TV biasanya kita ada di bawah sini ya, kayak gitu. Enggak, nanti kita titip sama ini editornya, suruh masukin ke Alamatnya. bukan deskripsinya kita Oke, gitu, siap. deskripsi nanti di YouTube-nya ya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Misal tadi udah ngecek nih, ternyata ada yang punya Kurestian harusnya pakai I. Itu kalau salah itu langkah yang harus kita tempuh gimana? Masalah Mbak Nay? Mungkin kalau misal kesalahan di data mahasiswa, sebenarnya kita BAI itu melayani pelayanan untuk mahasiswa dan dosen. Tetapi ini kita lebih mengutamakan ke mahasiswa dulu ya. Jadi kalau misal ada kesalahan data pada nama atau data mahasiswa, itu bisa melaporkan dulu ke admin prodi. Nanti dari admin prodi teknisnya yang akan melaporkan ke BA. Sebenarnya prosedurnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan dari mahasiswa bisa langsung ke BA juga. Gitu ya. Gitu. Kalau langsung ke BAA sih kita butuhnya buat mahasiswa yang masih aktif ya Mbak, itu satu scan ijazah SMA atau SMK sederajat, yang kedua scan KTM, Iya, scan KTM. terus scan KTP, Iya, scan KTP. terus scan akta lahir atau scan KK. Itu semua scannya asli, harus Asli asli. ya, itu untuk aktif. Tapi kalau udah lulus gimana? Kalau udah lulus ada lagi, bisa melampirkan scan ijazah dan transkrip D3, kemudian scan KTP, Iya. scan akte lahir atau KK. Semua sama Oke. juga, harus Sama asli. ya. Nah, kalau yang kayak kasus kemarin nih, Mbak Nay, kan udah tuh mahasiswa yang udah lulus tapi ternyata ijazah SMA-nya dilaporkan ke prodi atau ke BA, ijazahnya ternyata salah. Nah, itu gimana? Iya, itu gimana tuh, Kak? Kalau dari awal mungkin ijazah SMA-nya salah, itu minta surat keterangan dulu dari SMA atau SMK-nya bahwa nama yang benar atau mungkin tempat tanggal lahir yang benar itu bagaimana. Kalau sudah ada surat keterangan dari SMA atau SMK-nya, bisa datang langsung ke BAA, berarti bikin surat permohonan ya. Kalau datanya itu yang benar itu seperti ini, misal kayak gitu. Betul. Nanti kita buatkan juga surat keterangan bahwa data yang benar adalah seperti ini, kayak gitu. Iya. Sama. Ya gitu ya. Mudah. Jadi berarti data yang harus dikumpulkan juga yang tadi scan dokumen tersebut pun harus sama semua ya, nggak Sama. boleh ada yang beda ya. Nggak boleh. Kalau nggak beda biasanya ditolak juga pengajuan kita tuh. Betul. Gitu. Jadi penting banget sebenarnya teliti data itu nggak cuma di akademik aja sih teman-teman. Jadi kita punya KTP, kita punya SIM, kita punya akte atau KK itu benar-benar harus dicek dulu deh. Maksudnya kalian punya dokumen tuh benar-benar dicek semua data sepertinya, nggak cuma data diri kita aja sih ya. Jadi kalau kita nerima data itu benar-benar kita tuh harus cek banget. Itu reminder buat nggak cuma buat mahasiswa juga sih, buat kita juga kadang seperti itu ya, kayak gitu. Itu penting banget masalah data. Gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman setelah cek data OASE sama Pededikti ada yang belum sesuai, bisa cari kita di PA, nggak jauh-jauh. Ada Pak Lana, ada Bu Nay, ada saya, Mbak Ici, ada juga lagi Mas Heli. Dia lagi jaga ruang. Iya, jaga Jaga lapak. jaga lapak. Nanti kalau ditinggal semua nanti ruangan kita sepi. Jadi ya gimana ya kayak gitu. Ya itu tentang gimana sih solusinya kalau datanya ternyata salah. Untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi nih titipan pertanyaan. Kita mau kepoin data lulusan dong Kak, bukti ijazah kita, tandanya bukti
ijazah kita itu resmi, sah dan bukan abal-abal itu ngeceknya di mana ya? Kita harus ngecek kemana nih kayak gitu? Kemana, Mbak Nay, Mas Nana? Itu nanti buat teman-teman lulusan atau alumni untuk ngecek data lulusan itu bisa masuk ke sivil. Alamatnya Ke sivil, alamatnya apa ya, Mbak? Di ijazah Ijazah? kemdikbud.go.id, nanti dimasukkan juga ke deskripsi. Iya, nanti kita masukkan juga ke deskripsi kayak gitu ya. Kita ulangin untuk ngecek ijazah kita itu resmi sah dan bukan abal-abal itu di sivil ya. Sistem apa ya sih? Sistem informasi verifikasi ijazah elektronik ya. Nah, itu di alamat ijazah.kemdikbud.go.id. Tinggal kalau masukkan. misalkan sudah masuk ke dashboardnya, nanti di situ teman-teman lulusan atau alumni bisa memasukkan nama institusi perguruan tingginya. Ya. Itu bisa diketikkan Politeknik Harapan Bersama, nanti otomatis akan muncul kode perguruan tingginya. Nanti setelah itu akan muncul pilihan program studi lulusannya. Setelah itu akan ada pertanyaan lainnya seperti kode verifikasi dan lain-lain. Nanti otomatis kalau udah diklik oke, nanti akan muncul datanya. Jadi data itu kalau sah itu akan muncul di situ. Tetapi ini kan sivil kan baru beberapa tahun terakhir ke sini ya. Jadi untuk lulusan lama, misal dicek nih, kan ini lagi rame CPNS juga kan. Ternyata ada lulusan yang tahun lama nih, ketika cek di sivil namanya tidak keluar kayak gitu. Nah, boleh menghubungi kami juga di BA. Nanti akan kami cek karena itu kan biasa data lama kan dulu belum ada fasilitas untuk menginput nomor seri ijazah ya kayak gitu. Nanti kita akan update. Jadi jangan panik dulu. Boleh konfirmasi ke kami ya kayak gitu. Jadi itu teman-teman untuk informasi tentang cara cek bukti ijazah. Tapi sekedar informasi aja. Biasanya kalau pas lagi rame-rame pendaftaran CPNS ya atau apa itu kadang kita agak susah ya buka sivil tuh mungkin karena rame lagi overload. Jadi yang sabar buat teman-teman yang sedang mencoba pendaftaran CPNS, kalau cek di sivil masih maksudnya masih ada gangguan, kita bisa cek ke mana second apa nih di PDDikti juga data kita kalau kita cek itu ada kayak gitu. Udah sih ya untuk tentang teliti data sebenarnya sudah. Kira-kira mau diskusi apa lagi nih, maksudnya barangkali ada tambahan lagi nih dari Pak Alana mungkin. Tambahan oh ya tadi kalau mengenai data lulusan tadi penambahan tadi jadi untuk pinnya itu ada di ijazah itu di kolom di bagian atas sebelah kiri. Nah itu ada pojok ya. pin. Nah itu ada nomornya, itu nanti dimasukkan juga ke verifikasi ijazah tadi. Gitu ya, itu pinnya teman-teman bisa cek dari situ gitu. Saya kadang juga ada alumni mau legalisir tapi pinnya itu nggak ke fotokopi, malah hilang. Itu fatal sih, fatal karena pin itu penting banget. Karena yang paling dicek duluan pasti pin dulu. Pinnya gitu. Atau teman-teman juga bisa ngecek kalau untuk lulusan yang tahun 2021 kemarin itu ijazah kita itu sudah ada perbaikan, ada namanya apa ya? Barcode bukan? Pembaruan. Pembaruan. Jadi kita ada untuk mengurangi pemalsuan dokumen kelulusan ijazah, transkrip atau SKPI. Itu kemarin kita ada penambahan untuk QR sama kertasnya juga. Jadi kertasnya ada kita namanya invisible ink. Jadi itu seperti uang kertas. Jadi kalau misal di sorot pakai sinar ultraviolet itu akan ada geratan hijau ya. Ya warna-warni sih kalau aku lihat ya. Gitu. Benang gitu warna-warni. Kalau misalkan yang asli itu, jadi kalau misalnya disorot pakai sinar ultraviolet itu gerotannya itu tembus ke belakang. Nah, terus kita juga ada penambahan QR. Jadi kalau misalkan QR-nya di di-scan itu langsung masuk ke sivil ya. Tadi. Nah, nanti teman-teman lulusan, teman-teman alumni tinggal masukkan data dirinya aja. Gitu. Terus ada lagi yang logo PHB hologram. Hologram. Kita juga untuk tahun ini ada hologram juga seperti itu.
Ya, alhamdulillah ya, maksudnya semakin tahun kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan mutu gitu. Jadi kemarin itu ada kesalahan dari alumni itu saat pengumpulan ijazah surat keterangannya tidak dilampirkan. Akhirnya karena kita kan sumber datanya dari Ijazah SMA. fotokopi ijazah SMA tersebut. Nah, karena ijazahnya salah, akhirnya Ijazah D3-nya pun Iya, ikut seperti salah. Ikut salah. Jadi itu kalau udah ada surat keterangan salah data itu harus nempel terus Iya. gitu sama ijazahnya, mau dipakai untuk Sampai kapan harus mau nempel. dipakai untuk nikahan, melamar kerja, berangkat haji, umroh, itu harus ngekor terus sama ijazahnya. Kalau emang ijazahnya salah itu makanya jangan sampai menyesal deh. Dicek semua data. Habis ini pulang berkasnya dicek semua ya. KTP, KK, akte gitu. Ijazah dari SD, SMP, SMA itu dicek semua. Yang baru sadar segera maksudnya ditindaklanjuti ya sebelum lebih menyesal lagi kayak jangan gitu. menunggu sampai nanti kalau mau lulus. Karena Iya. prosesnya sangat panjang. Kalau Lebih. misalkan memang ada kesalahan di ijazah itu pengurusnya harus ke Semarang juga ya Mbak Ica. Iya, itu. Kalau SMA ya itu ribet banget itu kayak gitu. Apa ya? Untuk selanjutnya tentang ini Kak. Dari tadi kan kita bahas tentang alumni ya, lulusan. Yang buat adik-adik yang masih aktif nih, biasanya tuh rame pada minta surat keterangan masih aktif kuliah tuh. Bisa dong kita kepo prosedurnya gimana sih? Syaratnya apa? Kayak gitu. Oh, Yang jelas masih aktif oke. ya pasti Masih ya. aktif, harus aktif. Untuk prosedur pembuatan surat keterangan aktif kuliah itu mudah. Yang pertama, tujuannya untuk apa dulu Mbak? Gitu. Misal untuk pekerjaan nih, kalau untuk pekerjaan hanya mengisi buku atau form di PAA, kemudian menyerahkan KTM aja, menunjukkan KTM. Nanti kita cek dulu nih di OASE, anaknya aktif enggak gitu. Kalau aktif nanti kita buatkan surat, tanda tangannya langsung dari KPAA. Yang kedua, ada surat yang untuk tunjangan orang tua yang PNS, polisi, TNI dan sebagainya. Itu beda lagi. Kalau itu harus ngisi form dari PAA. Karena di situ mencantumkan satu nama orang tua yang menjadi PNS atau polisi, TNI dan sebagainya. Yang kedua NIP. Iya, ini penting ya. Kemudian ada pangkat dan jabatan. Kemudian ada unit kerja. Kalau yang ini sih nggak bisa jadi langsung Mbak, paling cepat 2-3 hari. Karena tanda tangannya basah langsung dari wakil direktur 1. Oh gitu. Nah, itu harus melampirkan fotokopi SK PNS orang tua. Yang jelas mahasiswanya masih aktif. Aktif. Betul. Kalau sudah bukan mahasiswa lagi ya Nggak bisa. itu bukan surat keterangan aktif lagi namanya kayak gitu ya. Mungkin ini sih ada pertanyaan nih mewakili biasanya ada pertanyaan dari mahasiswa nih, kenapa sih prosesnya sampai berhari-hari, sampai 2 hari atau 3 hari? Nah, Iya, iya. itu Iya, kenapa? sering banget. Iya. Gini ya, kalau tanda tangan wakil direktur 1, beliau kan nggak mesti ada di ruangan Mas. Beliau kan kadang move, ada rapat di sini, rapat di situ, kemudian ada juga kadang keluar kota, sedangkan tanda tangan yang digunakan kan harus basah, stempel pun harus basah. Makanya kita jaga-jaga kasih range waktu itu 2-3 hari gitu. Jadi enggak, Iya. kita sih bukan apa ya, bukan alasan kita memang dimundur-mundurin, tapi memang kita ngelihat situasi. Tapi kalau misal diajuin tapi ternyata sorenya jadi, kita pasti langsung ngabarin. Iya Dan pasti. kita pasti langsung menghubungi Langsung. lewat WA. WA pelayanan. Gitu. Itu. Jadi kayak legalisir pun memang harus diajukan dulu ya. Oh ya, ngomong-ngomong legalisir nih. Apa ya? Yang harus, misal saya nih mau legalisir. Bisa nggak sih, maksudnya biasanya kan banyak yang kayak gitu ya, yaitu apa ya, nyambung sama tadi ya, maksudnya kalau legalisir itu nggak bisa apa ya, kalau lagi cepat bisa cepet ya Mbak ya, tapi kalau pas lagi memang pejabatnya banyak, dan apalagi kayak PNS tuh banyak banget, nggak, maksudnya tangannya yang tanda tangan juga satu gitu. Kalau legalisir sih lebih ke prosedur aja ya Mbak. Untuk prosedur pengajuan legalisir itu silakan datang ke PAA, atau mungkin yang lagi di luar kota bisa dikirim ke lewat ekspedisi atau pos ke PAA. Nah, maksimal pengajuan dokumen untuk dilegalisir itu 1,
fotokopi ijazah itu maksimal 10 lembar. Yang kedua, fotokopi transkrip nilai itu juga 10 lembar. Kalau bisa pakai map, dikasih nama sama nomor WhatsApp, karena ya gitu, nggak bisa jadi langsung Nanti kita 2 hubungi. sampai 3 hari. Nanti kalau sudah jadi kita hubungi. Kalau misal pun di luar kota, kita bisa bantu untuk dikirim lewat ekspedisi juga. Oke, sebelum ditutup, kira-kira tuh ada pesen khusus nggak sih buat teman-teman mahasiswa kita atau alumni? Silakan. Lebih aktif aja sih untuk mahasiswa Iya. yang masih aktif. Jadi harus selalu menggali informasi. Jadi biar tidak ketinggalan informasi, terutama tadi data diri. Jadi kalau misal memang ada kesalahan data, harus segera dilaporkan ke prodi atau ke kami, ke BAA. Biar segera kita perbaiki, kita tidak lanjuti. Itu dari mana ya, ada nggak? Itu sih Cukup mewakili. selain data juga literasi ya. Kalau ada surat edaran mohon dibaca dengan lengkap, itu penting banget. Jadi Jadi nggak ketinggalan informasi gitu ya? Iya, terutama biar nggak bolak-balik, Mbak. Iya. Kadang ada mahasiswa mau ambil ijazah nih, caranya gimana, padahal surat edaran udah jauh-jauh hari di-share. Kita Nah, share. itu salahnya karena nggak dibaca dulu. Kalau sudah dibaca kan datang ke PA bisa langsung ambil gitu. Itu sih. Itu ya, biar teman-teman juga nggak bolak-balik kayak nggak gitu. bolak-balik, Ada buang-buang syarat yang waktu. kurang kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lain kesempatan, lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.